Kita naik guys. Kita bakal naik menanjak. Berarti posisinya kita sudah mau ke daerah gunung. Indonesia itu nggak kecil, Indonesia itu gede banget. Indonesia itu punya 1000 atau jutaan ciri khasnya gitu loh. Nongol lihat gunung, view-nya. Mantap guys. Hamparan-hamparan padinya yang begitu ahoy. Wah, gede banget. Waduh. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita sudah menginap semalam di Hotel Wish dan yap, begitu sangat lelahnya kita kemarin perjalanan dari Tangerang menuju Semarang, dan semalam itu langsung tepar jam 8 dan kita tadi pagi bangun sekitar jam 5. Kemudian tadi kita juga sarapan di bawah. Nah, untuk kamarnya itu kurang lebih di harga 500.000. Ini bisa dibilang sedang high season ya, karena sedang liburan lebaran gitu kan. Nah, itu 500 sudah termasuk dengan breakfast. Nah, ini untuk view-nya. Teman-teman bisa lihat, kita bisa lihat pemandangan city light. Dan juga dia sudah prepare. Lihat. Nanti ini adalah barang-barang kita ya, baju-baju kita. Nanti bakal kita taruh lagi di motor. Terus juga untuk view-nya ada di sini tuh ada Gunung Ungaran sepertinya, dan sampingnya ada Mall Paragon. View-nya asik ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menginap itu di sini aja. Tempatnya asik, toiletnya juga bersih. Tuh. Oke, bersih guys. Jadi kalau gitu langsung aja kita gas aja, karena kita nggak mau kesorean juga nyampe Malang, dan kita bisa istirahat lagi di Malang. Oke, stay tune guys. Jadi kita sudah packing lagi guys. Kita sudah taruh ini di belakang. Di sini ada kargonet. Kargonet ini untuk naruh barang di atas, dan pengait utamanya ini nih. Ini kenceng banget. Ya semoga nggak rusak sih plat base platnya si Givi ini. Oke, bensin kemarin kita sudah isi full. Harusnya kita sampai Malang lagi langsung. Dan masih belum terlalu kotor lah ya. Nanti mungkin di Malang baru kita cuci. Mantap guys. Estimasi perjalanan kita yaitu sekitar 8 jam dan melewati beberapa kabupaten. Oke, bagi teman-teman, waktunya sekarang kita jalan. Sekarang sudah jam 7.35. Jadi kota Semarang ini pagi hari di tanggal 22 itu sepi banget. Bisa dilihat teman-teman, jalanannya nggak macet. Berarti ini hari Senin ya, jadi masih banyak yang libur karena masih banyak yang olahraga. Dan untuk udaranya sejuk banget, enak teman-teman tuh. Berarti sekarang kita lewat jalur tengah ya. Kalau misalkan di Maps itu kita lewat jalur tengah, berarti kita hari ini nggak terlalu banyak memakan kuliner khas Semarang, karena ya sudah lumayan lelah kemarin. Jadi kita utamain misi kita yaitu menuju Bali guys. Tapi nantinya di hari ketiga berarti ya, dari Malang menuju ke
Bali itu berarti agak lumayan jauh, karena bakal menempuh waktu mungkin sekitar 10 atau 12 jam lagi gitu teman-teman. Jadi ini gedung apa ya, ini gedung bekas peninggalan zaman dulu kah? Bukan ya. So, jadi sebelum kita berangkat menuju ke Malang, jadi kita sempatin dulu nih lihat-lihat kota lama, kita foto-foto di kota lama juga, dan tadi juga kita sempat difotoin ya sama orang ya, kita minta jasa dia. Satu foto itu cuma 5.000, murah banget guys. Jadi sebelum kita meninggalkan Semarang ini, karena nantinya kita pulang itu nggak pakai motor, jadi kita senang-senang dulu di sini sebentar, muter-muter. Habis itu baru kita bukan pulang sih, kita langsung menuju ke Surabaya. Kalau nggak salah lewat sini ya. Ini dia. Iya, kita ke arah sana kan. Jadi kita lewat sini. Nih dia. Ini adalah Museum Mandiri. Museum apa bukan, siapa masih Mandiri ya. Nah, jadi kota Semarang pagi hari, kota lama nih, ini tuh seru banget ya. Jadi dia tuh sejuk, santai, banyak tempat-tempat duduk di kawasan kota lamanya. Jadi teman-teman bisa ya slow lah di situ, ya kan. Jadi kita ini mana, kanan ya. Nah, ini ada stasiun Lempuyangan. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan itu bisa turun di stasiun Lempuyangan dan jalan kaki aja sih ke kota lama. Jadi nggak perlu naik ojek lagi. Tuh. Jadi buat spot foto nih bagus banget ya, karena di tempat ini untuk apa namanya vibes-nya itu ya sangat-sangat vintage banget. Dimana di sini juga banyak cafe, ada juga vape store, jadi lengkap gitu ya. Ada hotel juga nih, butik hotel dari Manon. Jadi teman-teman nggak usah, bukan Lempuyangan, Semarang Tawang, salah deh. Tadi Lempuyangan nih, Lempuyangan kayaknya sono ya. Jadi ini adalah mana ya? Ini kita sini ya, lurus. Jadi kita lurus. Kalau tadi kita belok kanan, kita menuju ke kota lama lagi. Oke teman-teman, langsung aja kita gas menuju Malang. Teroret totet. So, jadi kita sekarang sudah sampai di mana ya? Di Demak, kabupaten, lebih tepatnya kabupaten sih. Dan kita sedang menuju ke arah kota Demak, kota Demak. Di sini ada Demak. Kita sudah di mana ya? Sidomulyo. Kita sudah di desa Sidomulyo. Jadi menurut Google Maps kita diarahin lewat sini. Bukan jalan Pantura lagi guys. Jadi kita lewat tengah. Dan untuk jalanannya ya masih adem jam segini. Ini kayak nanti siang nih bakal ini lagi sih, bakal panasnya mantep lagi nih. Dan juga tadi gue ngelihat banyak banget pada pakai mobil kijang kotak atau kijang-kijangan di sini tuh banyak banget asli. Kayaknya memang pecinta mobil kijang di sini banyak deh. Apa entah memang karena mesinnya kuat gitu kan. Kepercayaan orang sini kan mungkin mesinnya kuat. Terus juga sekarang kijang kotak tuh lagi hype kembali sih, karena itu adalah salah satu mobil dengan mesin terbaik sih menurut gue juga. Dengan ketangguhannya yang dia bisa menanjak gitu, nggak kayak mobil sekarang. Jadi
mantep lah itu mobil karena 2000 cc kalau nggak salah ya, dan itu bener-bener apa ya, tampilannya vintage banget asli. Gue juga pengen sih kalau garasi gue muat sih gue nggak apa-apa udah beli itu, cuman ya tapi dulu gue sempat punya ya, orang tua gue sempat punya Kijang ya, dari zaman mungkin gue kecil itu dia punya Kijang kotak, kemudian lama-lama ke Kijang kapsul, habis itu yang gue paling ingat adalah Kijang kapsul yang LGX. Nah itu dulu, wah itu mobil mantap banget sih, mesinnya gacor tapi boros banget emang. Cuman zaman dulu kan bensin tuh murah ya, ya di berapa ya, 4.500 premium. Kalau sekarang udah nggak ada sih, jadi berasa juga kalau misalkan naik mobil seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan meninggalkan Demak Kota Wali, dan kita bakal masuk mana nih? Wih rame ya di sini, beda ya. Tiba-tiba di sini udah beda nih. Kita masuk ke daerah lain, udah langsung kelihatan sih perbedaannya. Sini tiba-tiba rame, kalau misalkan jalanan tadi tuh hanya lurus saja tapi sepi gitu. Ini kita mana ya? Lurus ya? Tuh. Ini pertigaan. Ini sepertinya kalau hari normal, normal. Kalau hari normal kayaknya nih bakal macet banget ya. Ini kelihatan banget nih. Ini walaupun iya ini libur aja udah seperti ini, apalagi masuk kerja gitu kan. Oh, ini kayaknya ada ini deh, makam. Ini kayaknya ada makam daerah sini deh. Ya, tapi asik juga kotanya. Oh, ini belum kelihatan nih nama-nama daerah sini. Drag Bike, oh ada Drag Bike, RH 57 Drag Bike Championship Minggu. Nah ini kita. Godong. Kabupaten Godong. Gue baru tahu ada nama ya, ada nama Godong di sini. Baru tahu. Hah? Oh iya, Gojosel. Oh, Godong. Gue baru tahu nama Godong kayak, tapi untuk plat nomornya kayaknya ngikut Demak kali ya. Kayaknya apa namanya, huruf awalnya itu. Oh mantap. Jadi seperti inilah daerah Godong. Jadi karena kita melewati area makam, mungkin masih banyak orang-orang yang nyekar ziarah gitu ya, ke mana, ke makam wali mungkin, atau ke makam kakek nenek orang tuanya. Jadi ramai banget. Dan kita pasar umum Godong nih, sudah sampai di pasar umum Godong. Ini ada terminal, dan juga kalau kita lurus kita ke Solo, Blora. Oh, Purwodadi, berarti kita lurus, kita mengarah ke Solo. Nanas 5.000 no. Toko buah Godong. Ingat banget ya, padahal semalam kita nyampe Semarang tuh padahal pengen makan buah gitu. Entah buah apa itu kan, kayak mungkin kayak yang segar-segar gitu, kayak jambu atau pisang, enak-enak. Oke. Dan perjalanan pun sejauh ini
Udah sejam lebih lah ya. Kita udah berkendara sekitar sejam lebih. Masih mataharinya yang belum terlalu terik lagi. Mataharinya ngumpet lagi dan lumayan berawan kali ini. Semoga berawan aja tapi nggak hujan guys. Karena kalau udah hujan tuh aduh, jangan ya. Kalau udah hujan tuh mager banget ganti jas hujannya. Walaupun sebenarnya barang-barang kita udah kita vacuum kan, jadi nggak masuk air pun sebenarnya malas gara-gara jas hujan doang. Jadi sekarang kita masuk di daerah Gerobogan. Jadi habis dari apa namanya Gapura Selamat Datang gitu, ini sekarang kita ambil ke kanan sini. Kanan ya ini ya. Oke, kita ambil kanan. Banjir apa ini? Udah sedikit kebanjiran. Berapa? 5.000. Nggak ada. Aku lupa uangku mana ya? Jatuh. Coba. Pegang ya. Kita lihat Simpang Purwodadi. Kita sampai di Simpang Purwodadi. Oh, no, kotaknya kota Purwodadinya no. Kita lewat sini. Mana ini kiri, lurus. Sana. Oh, ini benteng mati. Apa benteng mati itu? Ada ini kah tempat benteng kah? Di mana? Coba kita ke sana dulu yuk. Solo 64 kilo lagi tuh dekat. Solo. Iya, Solo 24 kilo. Jadi seno kita ke Semarang, tapi kita lurus ke sana. Kita menuju ke mana ya? Sini ya. Kita cek kali ya, kita cek kota Purwodadi itu seperti apa ya. Sekaligus memang kita mau istirahat. Jadi kita mau cari tempat. Ini ada apa ini ya? Ini makanan kah? Yang di pinggir-pinggir itu? Oh, mirip Bandung ini ya, begini-begini tuh. Ini ada kayak di Dago gitu, dia ada pohon kiri kanan, terus ada tempat istirahat. Ya enak ya, gede jalanannya. Wih. Ya, kita istirahat dulu di sinilah. Oke, jadi tadi kita sempat istirahat dulu di mana, di pinggir-pinggir jalanan Purwodadinya, dan sekarang sudah jam 9.53. Waktunya kita berangkat lagi menuju, kita checkpointnya ke Ngawi ya. Kita tujuan kita sekarang ke Ngawi. Jadi tadi seharusnya kita dari Semarang itu kita lewat Salatiga. Aduh, tinggi juga itu. Kita lewat Salatiga baru ke Ngawi atau Surakarta ya, harusnya gitu sih. Cuman ya nggak apa-apa, kita muter-muter jalan-jalan santai. Oke. Sekaligus lihat-lihat kota Purwodadinya. Kotanya santai, kalem. Macetnya panjang banget dari tadi. Ini ada apa ya? Ini di depan apa nih? Dinas Perhubungan Purwodadi ya.
mau kita agak melambung ke kanan karena ini macetnya nggak bener nih. So, jadi jam 10 pagi nih kita masih di Jalan Purwodadi menuju ke arah Ngawi, dan ini kalau dilihat dari maps itu lurus terus. Dan di depan, oh apakah ada persimpangan yang bikin macetnya? Kita macetnya masih belum selesai. Wah, ini panjangnya bisa berkilo-kilo ini panjangnya nih. Tapi nggak tahu ya di depan ada apa ya? Mungkin ada mobil truk kali, trouble di jalan. Di sini perempatan tapi aman, di depan sana nggak tahu ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam hutan. Oke guys, sekarang update lagi. Sekarang kita jam 11.36. Kita sudah sampai di Desa Japoh. Jadi kita agak anti mainstream. Jadi kita nanti tembusnya ini bakal langsung ke Ngawi. Jadi kita lewat perdesaan-perdesaan seperti ini. Untuk jalanannya memang agak-agak susah ditebak ya. Jadi kadang dia memang harus kayak banyak belokan, terus kemudian jalanannya ada yang rusak, naik turun juga. Dan ya beginilah jalanan perdesaan yang ya lumayan bisa dibilang kayak jalan alternatif juga sih, karena di sini banyak sih mobil-mobil yang kayak plat B, juga ada beberapa AD gitu, plat-plat Semarang juga ada. Jadi ini lebih terlihat seperti jalur alternatif kalau teman-teman mau ke Ngawi gitu kan. Jadi kita masuk ke Desa Malale. Sekarang kita masuk ke Desa Malale. Ini desa apa ya? Ini PSAT. Enak sih sebenarnya, suasananya tuh warm banget ya. Suasananya tuh lebih kayak ya santai. Tuh banyak ini juga sih mobil-mobil para pemudik sampai di kampung halamannya. Oke, itu dia ada view gunung, mantap nih. Jam 12.08 kita sudah di mana ini ya? Ya pokoknya jalan arah ke Ngawi. Karanganyar, bukan. Mana ini ya? Setelah tadi kita belusukan melewati bukit-bukit, naik turun gunung, sekarang kita sudah masuk lagi ke jalanan ini, jalan besar lagi. Kita di jalan Sragen mungkin. Mataharinya masih begini, masih yang kadang-kadang nggak ada mataharinya, lumayan terik karena masih berawan juga sih. Jadi ya view-nya. Sekarang kita masuk ke daerah Jawa Timur tuh. Foto dulu kita ya. Kita foto dulu.
di Jawa Timur. Mantap view-nya. Kota Liang. Oke, dan akhirnya kita sampai di Jawa Timur. Udah lumayan berasa juga sih jalan. Dan ini adalah first time gua naik motor ke daerah Jawa Timur. Plat nomornya sepertinya udah berubah. Plat nomornya berubah jadi apa ini ya sekarang ya? Karena sudah Jawa Timur, apakah di sini masih AD, AB, masih banyak AE itu. AE sih, lebih banyak AE. Jadi di sini kayaknya lebih ngeri bisa dibandingkan truk-truk atau kontainer. Aduh. Di skip dia. Dan bensin kita sudah berkurang, sekarang menjadi 2 batang. Cepet ya, udah sisa 2 batang lagi aja. Maksudnya udah kepotong 2 batang. Jadi nanti ketika sudah 2 batang sisa 2 batang nanti bakal kita isi lagi. Tapi kayaknya harusnya hari ini dengan bensin kemarin kita isi 100 sudah sampai sih kita di daerah Malang. Itu teman-teman. Dan jam juga udah jam 12. Jadi sebentar lagi kita harus paksain nyampe di daerah Ngawi ya. Kita harus paksa nyampe Ngawi biar kita makan siang. Jalanannya aspal, lebih terbilang mulus banget. Jalanan ini sepertinya jalanan nasional ya. Gue juga nggak tahu sih apa antar provinsi kali ya. Gue nggak tahu juga. Cuman yang jelas ini jalanannya bagus. Tuh dia, mantap banget ya. Ini apa ini? Kantor Gontor. Oh, Gontor. Oh, pesantren nih, Gontor Putri 1. Wih, mantap ya. Gede banget. Gontor itu. Nah, tuh kita lihat busnya Gels. Bahaya. Dia melambung, bisa melambung ke kanan. Oke guys, sekarang waktunya kita makan. Kita sampai di mana? Ngawi nih. Kita mau makan Depot Yusri Adem Ayem. Tuh, lihat. Panas banget. Karena sekarang sudah jam 12, jam 1 deh. Jadi waktunya kita istirahat dulu. Kita lihat ya, kayak gimana tempatnya. Tempatnya besar, parkirannya. Tuh, ramai banget. ada itu danau, ada kolam ikan. Mantap. Jadi sistem pesannya gimana ya? Itu menunya. Tuh di sana kasir. Oke, friend, teman-teman, kita sudah pesan nih ayam, ikan bakar dan kangkung, gurame bakar ya. Dan ini porsi kecil loh. Porsi kecil ya? Porsi kecil ini ya.
kata mereka. Gini sambalnya sih tadi udah gue coba, enak banget. Dan view-nya seperti ini. Kita coba ya. Coba. Wah, gila. Enak. Enak ya? Sambalnya pedes sih. Mantap sih. Ini yang mau ayam. Ayamnya, kita coba ayamnya. Enak ya? Crunchy enak. Lihat panasnya. Dan ini ramai banget. Jadi teman-teman kalau ke Ngawi makan di sini. Depot apa tadi? Lupa namanya. Oh, industri adem ayam. Oke, kita makan dulu guys. Abis itu kita bakal lanjut lagi ke Malang. Jadi tadi kita sudah makan dan sekarang sudah jam 2.20. Jadi waktunya kita berangkat lagi menuju ke Malang. Kita menuju ke Batu. Dengan estimasi waktu itu 4 jam. Dan sepertinya kita bakal ada water break sekali. Dan untuk makanannya sih tadi lumayan rekomen ya. Enak juga sih lumayan. Tapi memang waktunya aja agak lama gitu ya nunggunya, karena memang lagi seasonal, lagi musim mudik lebaran, jadi ramai banget yang pada makan ke situ. Oh, kita sekarang lewat ini nih, bawah tol. Kita lewat bawah tol guys. Nah, di sana ada gunung di depan sana. Kalau teman-teman lihat, ada gunung. Filternya mana ya? Filter kamera mana sih? Oh, nempel. Dan di sana ada gunung, kita nggak tahu nih itu gunung apa. Tapi yang jelas kita diarahkan lewat sini, kayaknya sih jalan pintas sedikit ya oleh Google Maps. Dan belum ada tanda-tanda hujan. Tadi kan awannya udah mulai ngumpul ya, tapi sekarang udah enggak sih. Awannya sudah tidak hitam dan langitnya pun cerah banget. Ramai banget. Tuh, asri banget ya tempatnya ya, rumah-rumahnya ya. Tuh, jadi banyak rumah yang apa ya, satu lantai aja gitu, tidak 2 lantai. Ada pom bensin nih, tapi bensin kita masih 3 bar, jadi masih aman. Nanti aja di depan. Dan tempat ini benar-benar wah, asik banget, adem lagi kan jalanannya. Lihat, apalagi mataharinya ketutupan awan. Wah, mantap, lagi adem banget. Dan jalanannya ini aspalnya belum lama-lama banget, jadinya masih mulus banget. Ditambah juga memang sepertinya nggak ada truk ya lewat sini, paling ya truk standar atau pengangkut standar aja sih. Kalau untuk yang gede-gede itu kayaknya nggak ada gitu. Tapi ini asli tempat ada banget, banyak apa perkebunan gini, sawah tuh, asri deh. Terus nggak yang padat gitu, nggak sumpek jadi ngeliatnya. Terus kita belok kiri mengarah ke mana nih, Mejayan. Kita sampai di apa itu, pesawat tuh. Wih, lihat tuh pesawat TNI AU. Oh, lampu merah lagi guys. Cepet banget lampu merahnya. Lurus kita. Nanti kita lurus sana. Madiun Bersahaja. Wih, gila, mantap ya kotanya.
Dan ya, kita sudah sampai di daerah Madiun ini. Jalanannya benar-benar asik. Ini jalanannya bagus banget sih menurut gua. Kabupaten loh ya ini ya, bukan di kota. Dan beberapa plat juga udah berubah menjadi W, G, L. Jadi sudah menandakan kita sudah di daerah-daerah Jawa tuh. AE itu plat nomor. Lihat hamparan, bagus banget. Terus sana ada gunung, jalanannya rapi, adem tuh, mataharinya lagi nggak ini ya, nggak nongol, mataharinya lagi ketutupan awan. So, jadi sejauh ini kita akan sampai di daerah Malang, Batu Malang tepatnya, itu di jam 6 sampai jam setengah 7 lah. Kita sudah sampai di hotel. Hotel yang kita pesan itu adalah Hotel Horizon Tirtonojoyo kalau nggak salah ya. Dan itu harganya ketika kita kemarin pesan itu 500, dan yap, itu adalah hari libur juga ya, libur lebaran. Jadi nggak tahu deh kalau harga normalnya berapa. Cuman kalau weekend pasti kan agak-agak naik ya. Bukan weekend sih, lebih tepatnya ke hari-hari libur-libur nasional gitu loh, high season gitu kan. Cuman ya, kita bisa nyampe Batu tuh enaknya tuh kayak siang gitu ya. Jadi kita di Batu tuh bisa nyantai-nyantai. Kita bisa muter-muter di Batu, sana sini makan. Tapi jalanan ini sih kayak kelihatannya candu banget ya, lebar gitu kan. Oh, ini ada beberapa lubang, yang serem juga nih lubangnya. Yap, sekarang kita sudah di mana nih? Dinas Perhubungan, Terminal Caruban. Jadi ini adalah kota Caruban. Jadi kota ini bisa dibilang sangat seru ya. Karena kayaknya sepi, sunyi gitu, nggak terlalu padat. Enak ini tempat. Tapi nggak tahu ya ini makanan khas ini apa ya. Tapi situ makanan khas Caruban itu apa ya? Kementerian Agama Madiun. Jadi kota Caruban itu masih masuk dalam Madiun. Sudah jam 3.17. Jadi masih lumayan jauh lah. Setengah perjalanan lagi. Tapi mata udah nggak terlalu ngantuk karena tadi istirahatnya lumayan ya. Saradan. Karena kita sudah di Saradan. Jadi sebenarnya dengan kita pergi begini ya, naik motor, mobil, anything gitu, naik apapun itu, kita tuh jadi tahu nama-nama kecamatan, nama-nama kota yang sebelumnya gue nggak tahu tuh. Ada kota yang namanya Caruban, ada yang ya lain-lain lah, banyak. Jadi nama-nama yang apa ya, nama-nama yang gua nggak tahu jadi tahu gitu. Wah, ada yang namanya begini tuh. Di sini juga ada The Nice tuh, The Nice. Jadi sangat-sangat membuka horizon kita di perjalanan itu ya, menambah wawasan, menambah tahu gitu loh, bahwa Indonesia tuh nggak cuma kayak di Jogja, Jakarta, bla 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 semua, tapi hal-hal seperti ini loh yang kita nggak tahu, misalkan kayak makanan dan lain-lain gitu kan. Terus bentuk-bentuk rumah gitu tuh juga berbeda-beda gitu loh. Ada yang rumah-rumahnya yang kejawen banget, ada yang rumah-rumah yang basicnya di desa-desa gitu.
Jadi sangat menambah wawasan dengan kita kesini. Nah, ada satu lagi yang unik. Ini adalah bensin AKR. Nah, ini gue nggak tahu ini bensin apa, tapi keren ya. Gue kirain tuh yang tadi gue bilang. Jadi makanya yang gue tahu tuh paling Pertamina, Indomobil, Shell, BP, Vivo yang ada di Tangerang, Jakarta aja gitu kan. Nah, giliran kita ke sini tuh ada namanya tadi AKR. Terus ada lagi sebenarnya MTR atau apa gitu. Gue lupa. Jadi banyak loh bensin-bensin yang nama-nama pom bensin yang kita nggak tahu gitu kan. Dan untuk harganya tadi juga yang round 92 yang AKR tadi 12.300. Itu kan mirip Pertamax harganya, berarti kan mirip banget itu satu. Iya, mirip. Cuma nggak tahu ya apakah base fuelnya memang ikut harus beli di Pertamina juga atau bagaimana dari awal. Karena kalau dilihat AKR itu di sini udah lumayan lama dari tempat-tempat pengisiannya gitu ya, gedungnya gitu, bukan gedung-gedung baru kayak itu teman-teman. Jadi selagi kalian punya waktu, selagi kalian punya kesempatan, jalan-jalan lah, muter-muter Indonesia gitu, jalan-jalan. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu gitu kan. Walaupun nyari di internet pun kita nggak kepikiran gitu ya. Maksudnya kita pom bensin apa yang ada di Indonesia kan nggak kepikiran gitu ya. Yang kita tahu kan cuma itu doang gitu. Nah, jadi Indonesia itu nggak kecil. Indonesia itu gede banget. Indonesia itu punya 1000 atau jutaan ciri khasnya gitu loh. Nggak cuma ini itu doang yang orang bilang kayak ke Jogja jalan-jalan, jangan ke situ aja, jangan ke Bali aja gitu. Ini muter-muter aja. Ada Madiun, di Madiun tuh ada apa ya, pecel kalau saya, pecel Madiun atau apa gitu kan. Terus kuliner tuh banyak tempat-tempat makan yang tadi gua makan itu yang sebelumnya itu enak juga, itu lumayan mantep. Sambalnya juga pedes. Ayamnya tuh tadi yang gua lihat tuh ayamnya ayam kampung ternyata. Pantesan ketika gua makan kok kayaknya agak keras gitu ya nyabutin dagingnya. Ternyata waktu udah kelihatan tulangnya itu dia ternyata ayam kampung, makanya dia agak sedikit kenyal dibanding ayam biasa gitu. Itu teman-teman. Aduh, ada apa nih tiba-tiba melambat. Oke, waktunya kita isi bensin. Karena pom bensinnya besar, jadi ya udah sekalian. Turun loh. Ntar Pak, agak biar gampang. Ya. Stroke Pak ya. Ya. Kita isi 50 aja. Mantap banget ini keretanya. Wih. View-nya. Gunung guys, belakang. Mantap. Wah. Mantap banget ya. Bagus ini tempat. Buat hunting apa itu namanya, kereta itu kan, buat bikin video-video kereta. Oke teman-teman, jadi Kertosono sudah kita tinggalkan. Sekarang kita menyeberang kemana ini? Nggak tahu nih kita nyampe mana nih. Kita masuk ke dalam jalanan jembatan ini. Oh, itu dulu jembatan zaman dulunya tapi udah roboh ya. Kita masuk menuju arah Jombang. Oh, Kediri. Kita menuju Kediri.
rame banget. Tahu takwa. Oh, namanya tahu takwa. Wih, mantap. Tahu. Weh, belok kanan di depan. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai nih. Daerah mana ini kalau di Google Maps? Badas. Oh, kita sudah daerah Badas. Jadi kita bakal lurus terus sampai ke sana. Nah, ada gunung-gunung. Jadi kita bakal naik menuju Batu Malang. Dan untuk view-nya seperti biasa, karena ini di perdesaan, enak banget. Ada jagung, ada padi tuh, udah mau bentar lagi panen lah, berapa bulan lagi nih panen sepertinya nih. Dan untuk view-nya tuh enak banget. Jadi kita sekarang ketemu sunset. Nah tuh lihat ya, awannya ditambah dengan jalanan yang kecil ini, terus pokoknya the best deh. Di sana gunung juga. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, sana ada gunung, di sana gunung. Jadi kita bakal nanjak. Jadi gue juga pengen ngetes apakah kuat si X-Max ini untuk nanjak-nanjak. Kalau tanjakan Kerakalan Dieng sih gue nggak tahu ya. Cuman kalau misalkan daerah sini harusnya sih kuat ya. Ya semoga aja tidak terjadi apa-apa. Dan karena ini bakal melewati beberapa hutan gitu ya, beberapa kilometer hutan, nanti ketemu kayak kota-kota kecil gitu, desa-desa kecil, nanti ketemu hutan lagi, begitu-begitu ya terus sampai ke daerah Batu. Tapi so far untuk perjalanan kita kali ini harusnya mantap, tidak ada gangguan dan tetap fokus. Tadi sebenarnya kita udah berhenti lagi, sebenarnya tadi kita ada sedikit nyemil biar kita nggak terlalu ngantuk. Untuk estimasi kita menuju Batu itu sekarang kurang lebih 1 jam setengah, 1 jam 30 menit. Jadi masih dalam kategori perkiraan kita itu jam 7. Sekarang sih jam 5.45 ya, 5.48, 5.41 lah kurang lebih. Ini di X-Max kelebihan 7 menit. Untuk derajat Celciusnya di daerah sini gila keren banget, 29 derajat, dingin banget. Ntar lagi dingin, lihat gunung, view-nya mantap guys. Hamparan-hamparan padinya yang begitu ahoy. So jadi teman-teman, siapa nih yang kangen pulang kampung karena mudik kemarin tidak bisa pulang kampung, jadi gua ajak kalian untuk ya melihat jalanan-jalanan di daerah Jawa Timur. Kalau kemarin kan sudah ya, kita di jalanan Pantura, jalanan Jawa Tengah, dan hari ini juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan di sini bekas banyak tuh petasan karena tadi ya kemarin Lebaran. Jadi banyak bekas-bekas petasan karena di daerah-daerah desa seperti ini menyalakan petasan di hari-hari perayaan itu hal normal ya. Sama seperti halnya gue waktu kecil, gue juga dulu sering banget ketika lagi Lebaran nih, gue main petasan di rumah kakek gue. Dan sekarang gue udah nggak bisa main petasan karena takut ya. Karena mungkin kalau masih kecil kan orang main petasan tuh kayaknya main lempar-lempar aja gitu kan, bodoh amat bla bla. Kalau sekarang kayak takut takut meledak di tangan. Itu dia sunsetnya mantap ya. What a view bro, mantap banget tuh. Jadi hari ini gue baru ngisi tadi doang sih 50.000 dan masih 4 batang, jadi masih aman. Jadi pengeluaran gue dari Tangerang sampai sekarang ini itu 250.000 untuk bensin, dan untuk istirahat kayaknya agak-agak kurang ini ya, nggak bisa kehitung ya. Karena dikit-dikit kalau misalkan udah hampir 2 jam kadang istirahat, kadang kalau misalkan udah
2 jam lebih istirahat gitu kan, karena efek panas gitu, jadi gampang istirahat, gampang haus, gampang ngantuk juga gitu. Jadi tapi kalau misalkan sehabis istirahat tuh mata tuh terang lagi gitu, karena tidak merasa terbebani mulu mata tuh ngelihat jalanan mulu, jadi bosen, ngantuk. Dan karena ini udah mulai sore, udah mulai jam 6, jadi mata tuh terang lagi nih, karena mata tuh nggak kesiloan ya. Nah, kalau misalkan mata silo tuh capek itu mata, kasihan. Kalau sekarang sih udah enggak. Yap. Dan di sana ada gunung, jadi seperti kita bakal mengarah ke sana atau agak ke kanan sana, bukan lurus ya, tapi agak ke kanan. Dan semoga tidak terlalu sepi nanti di jalanan menuju atau di gunung-gunungnya itu. Kita soalnya bakal menanjak sedikit. Nanti gue bakal review lagi nih si lampu lampu gacoan gua yang menurut gua belum ada tandingannya sama sekali kalau menurut gua. Wah, gede banget. Waduh. Mantap. Buset, ada petasan. Waduh, ngerekam. Buset. Kenceng banget tasan. Yap. Jadi, ini udah mulai hilang nih rumah-rumah. Kita agak-agak menuju ke hutan-hutan sedikit. Bukan hutan sih, sawah-sawah gitu ya. Ini masih lurus ya? Mana lihat? Oh iya. Tuh dia view-nya. Top banget sih menurut gue. Damar Wulan apa Dharma Wulan? Damar Wulan. Tuh udah ya gunungnya, view-nya mantap ya, apalagi di belakang sunsetnya mantap guys. Jam dengan jalanan yang gak kayak Pantura ya. Kalau jalanan kayak Pantura 11 jam sih ya enak aja gitu, lurus. Kalau ini kan belok-belok 11 jam, berasa juga kan. Tapi nggak apa-apa karena kita jalan-jalan, jadi kita harus menikmati jalan-jalannya. Di jalannya apalagi itu harus kita nikmatin. Kalau misalkan mindset kita hanya sampai cepet-cepet, buru-buru, bla bla bla, wah itu capek guys. Nah kita nanti depan ambil kanan ya, karena lurus itu Jombang, Surabaya, kalau kiri Kauman. Kalau kita ke Batu Malang di sebelah kanan, dan di sana ada banyak polisi. Karena ini lampu merah. Tapi kalau dari plat nomornya, yang bikin rame ini bukan plat nomor Jakarta ya, berarti harusnya di Batu Malang ya nggak terlalu crowded lah. Jadi karena ini luar kota, bensin yang kita konsumsi itu 34,9 km per liter. Kalau misalkan dalam kota sih kemarin itu 31 km per liter. Kalau ini di luar kota biasanya lebih irit. Oke, karena waktunya kita jalan. Aduh, Pak, permisi Pak. Kalau bukannya apa-apa nih, agak ngalangin soalnya. Kita naik guys. Kita bakal naik, menanjak. Berarti posisinya kita sudah mau ke daerah gunung. Dan ini dia. Finally kita sudah menapakkan kaki di Malang. Siapa yang rumahnya kampung halamannya di daerah sini guys, coba dong komen. Jadi suatu saat
kalau misalnya go back lagi, siapa tahu teman-teman lagi ada di kampungnya, jadi kita bisa silaturahmi gitu kan, ketemu. Mantap ya. Selamat datang di Kabupaten Malang. Wih, mantap. Kita sudah sampai. Wih, kita sudah sampai di Malang berarti nih. Kabupaten, tapi masih kabupaten ya. Belum kotanya. Jadi mobil ini mau nyalip. Kita belum bisa nyalip. Walaupun ada lampu penerangan jalan gitu, ini juga masih terang, masih terlihat lampunya, nggak kalah. Dan kita bakal coba dia ke Batu Malang seperti apa nanti, kan tempatnya gelap tuh ya. Nanti kita lihat apakah lampu ini kuat untuk melewati kabut. Jalanan ke Batu itu yang tadi kita bilang itu bakal lewat gunung-gunung, berarti aman karena ini bisa dibilang rame banget jalanan. Tapi dari tadi gue jarang banget lihat plat B itu. Depot enak, ayam kampung khas Tulung Agung ya tadi. Jadi kalau di sini kayak tempat-tempat makan tuh kebanyakan kayak depot gitu. Bukan rumah makan tapi lebih kayak depot. Jalanannya mulus. Tuh dia, gunungnya kelihatan ya kalau teman-teman ini ada gunung tuh. Tuh. Udah kelihatan. Dan kamera yang gue pakai ini adalah kamera DJI Osmo Action 5. Yang dimana cukup untuk teman-teman vlog karena low lightnya juga masih oke. Kalau misalkan punya budget lebih ya mungkin di Osmo 6. Karena low lightnya juga lumayan lebih oke. Tapi baik lagi karena perbedaannya lumayan signifikan. Desa Yomagung. Nah, kita sudah mau masuk. Ini udah mulai kayak hutan-hutan gitu. Karena kontur jalanannya udah mulai menanjak. Semoga nggak ada jalan rusak ya. Karena nggak tahu nih jalanan sini kan, baru pertama kali. Semoga aja aman. Tapi jalanan ramai, jadi teman-teman nggak usah takut. Kalau di Google Map memang kelihatannya wah pegunungan gitu kan, tapi di sini rame tuh jalanan. Terlalu resiko karena di sini belokan-belokan, jadi nyalipnya harus agak sedikit ekstra hati-hati. Dan ada rest area juga nih tuh, Selatri, Kasembon, Malabar rest area yang mau istirahat. Dan agak sedikit mulai dingin daerah sini juga, walaupun masih di bawah ya. Oke guys, jadi jalanannya bakal seperti ini, kiri kanan. Jadi usahakan teman-teman dalam kondisi sudah makan ya. Bukan jatuh, dia nggak kuat. Motornya nggak kuat pak, trouble. Mantap. Yap, ini dia lampu Savero 3. Mantap. Terang. Gacor nih. Jalanannya lumayan ekstrim. Jadi ini kita setengah jam apa 1 jam di sini aja nih, di jalanan ini. Waduh, mantapnya nih jalanan. Kiri lagi kanan. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah
jangan gampang nyalip karena harus hati-hati karena ini belokan, jadi banyak orang blind spot. Dan juga usahakan ketika mau nyalip itu harus aman ya. Jadi kalau teman-teman tahu kalau misalkan dari depan tuh udah nggak ada kendaraan lagi gitu. Ini horor ini. Ini motor ini super horor dari tadi nih. Gua nggak tahu lampunya ada apa enggak. Wah. Jalanannya bener-bener ini guys, lumayan melelahkan ya karena sometimes dia naik, habis itu belok, turun, habis itu kayak belok gitu. Jadi pundak nih agak berasa juga sih. Emang paling bener tuh pakai motor kopling dibandingkan motor matic ya. Kalau matic tuh agak pegel. Terus kayak untuk ngebalap-balap atau nyalip si mobil ini juga lebih enak motor-motor kopling gitu kan. Tenaganya instan. Kalau ini enggak, tenaganya jadi kayak harus diancang-ancang gitu. Ya next lah ya, nanti kita bakal upgrade motor ini. Kita upgrade ke yang lebih jos untuk perjalanan lebih jauh lagi. Nah itu masih wishlist lah. Dan ya jalanan udah mulai bekabut aja nih. Tuh rumah di situ tuh. So, oke, jadi kita sudah sampai di hotelnya. Itu Horizon Trunojoyo Batu. Untuk harga per malamnya sama dengan yang di Semarang, yaitu 500.000. Dan kita bakal lihat kamarnya seperti apa. Nah ini barang-barang kita nih, ada helm. Nah kita mau cek dulu. Oh ini lobbynya. Pak kalau check-in hari ini berapa biayanya? Untuk hari ini kami di 1.250.000. Oh my god, 1 juta Sudah naik Bapak? 1.200.000, 1.220.000. Iya. Wah, kita masih beruntung ya. Hanya pesan 500.000. Itu ada spa, tempat pijat, dekor-dekor. Oh, ini ada kolam. Nah, ini kolam nih. Tuh. Jadi kalau misalkan ke Batu Malang, better di sini aja. Di Horizon. Barang kita dibawa oleh Mas ini, Bellman. Jadi kalau misalkan ke Horizon, full service pokoknya karena ini bintang 4 ya Mas ya. Wih, pelayanannya sangat mantap. Tuh lihat kamarnya banyak. Nanti berarti seharusnya bintang 4 tuh makanan breakfastnya enak-enak. Kita lihat ya, menunya harusnya banyak banget. Jadi nggak sabar. Oke, kita cek. Kita lihat kamar seperti apa. Oh, agak gelap ya dikit ya. Mana sih yang? Oh itu nih. No, warna biru. Gelap. Sorry. Nah, ini dia kita lihat. Mantap. Ya, Pak boleh. Barang-barangnya dibawain sama masnya. Ini dia kamarnya guys. TV-nya lebar. Kamar mandinya bagus ini. Oh ini di slide. Oke. Bersih. Dan untuk view-nya kita dapat yang seperti apa? Oh, nggak ada view-nya. Oh, nggak ada ini. Tembok.